Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang qard atau hutang piutang. Pengertian al-qard. Qard secara bahasa itu artinya memotong. Harta yang diserahkan pada debitur disebut qard karena merupakan potongan dari harta kreditor. Nah, menurut pengertian istilah, qard itu adalah i'da'u syakhsin malan li akhar fi nadhiri iwadin yathbutu lahu fi dhimmatihi. Pemberian harta dari seseorang pada pihak lain yang harus diganti dengan harta serupa yang menjadi tanggungan pihak pertama. Dalil qard itu terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka shadaqatiha marratan." Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah seorang muslim memberi utang pada seorang muslim yang lain dua kali kecuali seperti dia itu memberi sedekah satu kali. Ulama juga telah berijma tentang bolehnya qard. Qard itu hukumnya sunnah bagi kreditor dan mubah bagi debitur. Rukun qard itu menurut mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qard itu ada 4, yaitu muqrid, kreditor, pihak yang berpiutang, kemudian muqtarid, debitur, pihak yang berutang, kemudian objek hutang itu sendiri, serta siwat akad yaitu ijab dan kabul. Syarat-syarat qard. Syarat kreditor dan debitur itu akil, balik dan rosyid atau cerdas mengelola harta. Jika sudah mumayyiz, harus mendapatkan persetujuan orang tua atau walinya. Siwat akad boleh menggunakan kata utang atau pinjam untuk harta istihlaki, habis pakai, seperti uang, makanan, bensin, atau kata lain yang bermakna utang. Objek akad itu hendaknya diketahui kadarnya atau ukurannya. Nah, sedangkan jenis objek akad masih diperselisihkan di kalangan fuqaha. Nah, fuqaha itu berbeda pendapat tentang apa saja sih yang boleh diutangkan. Nah, menurut Hanafiyah yang boleh diutangkan itu hanya harta misli, yaitu harta yang ditimbang, ditakar, dihitung, diukur dengan meteran. Selain harta misli tidak boleh diutangkan karena tak bisa dilunasi dengan harta yang serupa. Nah, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang boleh diutangkan itu adalah segala barang yang boleh jadi objek baik salam, baik harta misli maupun harta qimi. Jadi menurut jumhur ulama, hewan pun boleh diutangkan sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benda yang tidak boleh dijual secara salam seperti berlian tidak boleh diutangkan karena sulit dibayar dengan barang yang serupa. Biar menurut jumhur tidak boleh utang manfaat seperti bekerja satu hari untuk orang lain untuk dibayar dengan kerja sehari juga, atau menempati rumah orang lain sebulan yang dibayar dengan orang tersebut menempati rumah orang pertama selama 1 bulan. Nah, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, utang manfaat itu hukumnya boleh. Kapan terjadi perpindahan kepemilikan? Nah, menurut jumhur fuqaha, perpindahan kepemilikan dalam qard itu terjadi ketika serah terima, bukan pada saat akad. Sementara menurut Malikiyah, perpindahan itu sudah terjadi pada saat akad qard terjadi. Nah, qard yang telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya itu tidak otomatis boleh dilaksanakan. Ada syarat supaya hukumnya menjadi boleh,
yaitu tidak menarik manfaat yang dipersyaratkan atau terbiasa bagi kepentingan kreditor. Karena manfaat yang dipersyaratkan itu tergolong riba. Ada kaidah fikih, kullu qardin jarra naf'an masyrutan au muta'arifan fahuwa riban. Setiap hutang yang menarik manfaat yang dipersyaratkan atau sudah terbiasa, maka itu adalah riba. Yang kedua, qard tidak digabung dengan jual beli atau akad komersial yang lain seperti sewa menyewa. Karena Nabi bersabda, la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh menggabung utang dengan jual beli. Karena kalau digabung nanti maka harga jual belinya akan naik karena adanya penggabungan dengan harta utang piutang tersebut. Demikian pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.